Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Dan semoga tetap dianugerahi semangat untuk belajar di rumah karena kondisi masih pandemi. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan segera kita bisa bertatap muka sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Oke, yang belum mandi silahkan mandi. Yuk, semangat. Kemudian sarapan. Kemudian ambil wudhu ya. Sholat duha, dilanjut tikror. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan hari ini penuh berkah. Oke, jika sudah dimulai dengan baik, pada pertemuan mata pelajaran PPKN kali ini yang akan kita bahas adalah jawaban dari latihan tengah semester yang kemarin sudah dikerjakan. Nah, kemarin pada pertemuan kemarin mata pelajaran PPKN kita sudah mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKS halaman 40. Jadi sekarang saatnya pembahasan. Nah, yang belum membuka LKS halaman 40, yuk silahkan dibuka yuk. Lalu kita cermati sama-sama. Untuk pertanyaan nomor 1, pertanyaan di atas yang menunjukkan usaha VOC atau Belanda dalam menguasai wilayah Nusantara ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau nomor 1 kongsi dagang, ya kan penjelasan kemarin. Kalau nomor 2 divide et impera atau praktik adu domba, ya. Kemudian yang nomor 3 menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal, iya juga. Yang keempat, melalui strategi benteng stelsel. Kemudian yang nomor 5, operasi pagar betis, enggak ya. Jadi di sini ada jawaban 1, 2, 3, 4. Sedangkan pilihannya di A dan B merupakan pernyataan yang benar. Jadi yang menjawab A atau B itu jawabannya benar. Gitu nggih. Lanjut ke soal nomor 2. Sultan Hairun dan rakyat Ternate melakukan perlawanan terhadap Portugis pada tahun. Nah, pada tahun berapa? Pada tahun 1550. Nah, jadi di bawah pimpinan Sultan Hairun, rakyat Ternate itu melakukan perlawanan terhadap Portugis mulai tahun 1550. Berarti jawabannya A ya. Lanjut ke soal nomor 3. Setelah Sultan Hairun meninggal dunia, perjuangan rakyat Ternate Tidore dipimpin oleh siapa? Sultan Baabullah. Nah, dari sini ayo, siapa yang benar? Ada ya di bacaan. Lanjut ke soal nomor 4. Ternate berhasil mengusir Portugis pada tanggal berapa? 28 Desember tahun 1577. Jawabannya do. Nomor 5, lanjut. Perlawanan rakyat Sunda Kelapa terhadap Portugis dipimpin oleh, nah, mudah ini, Fatahillah. Jawabannya A. Lanjut soal nomor 6. Pasukan Fatahillah menyerang orang-orang Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1527. Lanjut ke soal nomor 7. Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa dengan sebutan Jayakarta.
Lanjut ke soal nomor 8. Pernyataan di atas yang menunjukkan bukti perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita cermati yang nomor 8 ini. Nomor 1, perjuangan rakyat Aceh dipimpin Imam Bonjol? Bukan ya. Nomor 2, perjuangan masyarakat Batak dipimpin Walter Monginsidi. Ya, ini juga bukan ya. Lanjut nomor 3, perjuangan rakyat Malaka di bawah pimpinan Sultan Mahmud Syai. Nah, ini jawabannya iya. Kemudian nomor 4, perjuangan rakyat Demak di bawah pimpinan Adipati Unus. Nah, ini juga iya. Nomor 5, perjuangan rakyat Sunda Kelapa dipimpin Fathahillah. Iya juga ya. Berarti jawabannya adalah nomor 3, 4, dan 5. Lanjut nomor 9, berikut merupakan ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia kepada penjajah sebelum kebangkitan nasional, kecuali kira-kira yang mana? Nah, yang ini, yang D, perjuangan dilakukan dengan kongres, kecuali lo ya. Nomor 10, salah satu tokoh perjuangan sebelum tahun 1908 yang bersalah dari Mataram adalah, nah, siapa? Sultan Agung Hanyakra Kusuma. Lanjut ke soal nomor 11. Sultan Agung memerintah Mataram pada tahun berapa? 1613 sampai 1645. Lanjut ke soal nomor 12. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan tokoh perjuangan sebelum tahun 1908 yang berasal dari daerah Banten. Ayo, siapa yang masih salah? Lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan di atas yang menunjukkan tujuan budi utomo ditunjukkan oleh nomor berapa? Memajukan pengajaran sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dr. Wahidin. Benar ya. Nomor 2, memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Benar juga. Kemudian nomor 3, memajukan teknik dan industri. Benar. Menghidupkan kembali kebudayaan. Benar juga. Organisasi yang beraliran politik, kayaknya kurang tepat ya. Jadi yang menjawab nomor 1, 2, 3, sampai 4 itu benar ya. Yang jawab A benar, yang jawab B juga benar. Lanjut ke soal nomor 14. Julukan ayam jantan dari timur merupakan julukan untuk Sultan Hasanuddin. Nomor 15. Penyerbuan rakyat Maluku ke pos Belanda dan berhasil merebut benteng Dorstad terjadi pada tanggal, ya, ini pada tanggal 16 Mei 1817. Lanjut ke soal nomor 16. Thomas Matulesi berhasil ditangkap pada tahun berapa? Pada tahun 1817. Lanjut ke nomor 17. Imam Bonjol merupakan salah satu tokoh yang berasal dari Sumatera Barat. Lanjut 18. Untuk mengatasi perlawanan rakyat Minangkabau, Belanda menerapkan siasat. Nah, siasat apa yang dilakukan Belanda? Ya, adu domba ya, atau divide et impera. Lanjut ke soal nomor 19. Pernyataan di atas yang menunjukkan contoh positif nilai religius yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan ditunjukkan oleh nomor. Nah, menjunjung tinggi nilai keadilan, bukan ya. Kemudian nomor 2, menghormati antar umat beragama.
Ya, ini masuk. Nomor 3, menjalankan perintah agama yang dianutnya. Masuk. Yang keempat, saling menghormati kebebasan memilih agama. Masuk. Yang kelima, berani membela kebenaran. Gak masuk ya. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Lanjut ke soal nomor 20. Tokoh pejuang memimpin rakyat Minangkabau melawan Belanda. Nah, ini siapa? Imam Bonjol. Lanjut nomor 21. Setelah Belanda berhasil merebut benteng Bonjol, akhirnya Tuanku Imam Bonjol menyerah. Yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 1837. Nomor 22. Nama kecil Pangeran Diponegoro adalah siapa? Raden Mas Ontowiryo. Nomor 23. Pemicu utama perlawanan Diponegoro adalah adanya pemasangan tiang pancang pembuatan jalan. Jadi perlawanan Diponegoro itu utamanya adalah pemasangan tiang pancang yang membuat jalan menuju Magelang itu pemasangannya melewati makam leluhur Diponegoro yang dilakukannya tanpa izin. Lanjut ya ke nomor 24. Siasat yang digunakan oleh Belanda untuk mematahkan perlawanan Diponegoro adalah siasat benteng. Nomor 25. Organisasi era kebangkitan nasional yang didirikan oleh Bung Karno adalah organisasi PKI ya. Nah, atau Partai Komunis Indonesia. Nah, secara resmi berdiri pada tanggal 23 Mei 1920. Berdirinya PKI ini tidak terlepas dari ajaran Marxis yang dibawa oleh Snellfit. Ia bersama teman-temannya seperti Dewas Dekker, kemudian para tokoh lain yang mendirikan Indische Sosial Vereniging di Semarang tahun 1914 ya. Itu pada tanggal 4. Iya, pada tanggal 4 Mei 1914. Itu. Lanjut ke nomor 26. Pernyataan di atas yang menunjukkan ciri sikap rela berkorban sesuai semangat Sumpah Pemuda ditunjukkan pada nomor mudah menyerah enggak ya, kemudian pesimis enggak, kemudian tidak pernah putus asa. Nah, ini masuk. Tetap berjuang walaupun tidak diberi imbalan. Nah, ini masuk. Yang nomor 5, tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Nah, benar ya. Berarti jawabannya adalah nomor 3, 4, dan 5. Lanjut ke nomor 27. Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan asas-asas sebagai berikut. Nah, kecuali yaitu kooperatif ya. Lanjut ke soal nomor 28. Sebelum masa kebangkitan nasional, bangsa Indonesia tidak dapat mengusir penjajah karena alasannya adalah karena terpecah atau tidak bersatu kedaerahan. Nomor 29. Keadaan bangsa Indonesia pada masa penjajahan yang mengakibatkan munculnya era kebangkitan nasional adalah tertindas ya, adanya penindasan dari penjajahan Belanda selama berapa? 350 tahun. Lanjut ke soal terakhir. Pernyataan di atas yang menunjukkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ditunjukkan oleh nomor berapa?
cinta bangsa dan tanah air. Nah, ini masuk ya. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa. Ini juga masuk. Nomor 3, semangat persaudaraan. Nah, ini juga masuk. Tidak dapat menerima dan menghargai perbedaan. Nah, ini enggak masuk ya. Nomor 5, meningkatkan semangat chauvinisme. Nah, ini juga enggak masuk. Berarti yang masuk adalah nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya A. Nah, demikian tadi pembahasan soal tengah semester. Gimana dengan jawabannya? Kira-kira banyak yang salah atau banyak yang benar? Ya apa-apa ya, yang penting tetap semangat belajar. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan. Dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.